Sahabat Irman Hidayah, bayangkan sebuah hari ketika semua suara dunia berhenti. Tak ada lagi canda keluarga, tak ada lagi hiruk-pikuk kehidupan. Yang ada hanyalah tanah yang menutup tubuh kita, gelap tanpa cahaya, dan kesunyian yang menelan segalanya. Di sanalah perjalanan akhirat bermula. Alam kubur, tempat di mana harta, pangkat, dan jabatan tak lagi berarti. Hanya amal yang setia menemani, menjadi penolong, atau justru menjadi beban yang menakutkan. Dan di sanalah akan datang 3 pertanyaan yang menentukan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Pertanyaan sederhana, tapi hanya hati yang hidup dengan iman yang mampu menjawab dengan tenang. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan like dan subscribe untuk mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah meneguhkan lisan kita saat ditanya di alam kubur. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam kubur adalah gerbang pertama menuju akhirat. Ia bukan sekadar tempat menunggu, tetapi fase awal dari perjalanan panjang menuju kehidupan abadi. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kubur adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka sesudahnya akan lebih mudah. Dan jika tidak selamat darinya, maka sesudahnya akan lebih berat." Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadis ini memberi gambaran jelas apa yang terjadi di kubur akan menjadi isyarat bagaimana nasib kita di alam akhirat. Di sanalah amal-amal yang dahulu kita remehkan, baik atau buruk, akan tampak nyata. Alam kubur bukanlah sekadar tanah yang menutupi jasad. Ia adalah dunia antara barzakh yang menghubungkan manusia dengan kehidupan kekal setelah kiamat. Allah Ta'ala berfirman, "Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan." Surat Al-Mu'minun ayat 100. Ayat ini menjelaskan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju alam barzakh, tempat ruh menunggu hingga datangnya hari kebangkitan. Di alam inilah manusia akan merasakan nikmat kubur atau azab kubur, sesuai dengan iman dan amal yang mereka bawa. Rasulullah SAW menggambarkan betapa dahsyatnya kondisi di alam kubur. Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba apabila ia telah diletakkan di dalam kuburnya dan para sahabatnya telah berpaling darinya, sehingga ia mendengar bunyi sandal mereka, maka datanglah kepadanya 2 malaikat. Keduanya mendudukkannya, lalu bertanya kepadanya, 'Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?'" Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Hadis ini bukan sekadar kabar gaib, melainkan peringatan yang seharusnya membuat kita merenung. Bayangkan, saat semua orang meninggalkan kita, masih terdengar langkah sandal mereka, tiba-tiba 2 malaikat yang perkasa datang, menegakkan jasad yang baru saja dibaringkan, lalu menghadapkan pertanyaan-pertanyaan yang menentukan. Alam kubur bagi seorang mukmin akan terasa lapang, penuh cahaya, dan menenangkan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya apabila seorang hamba yang beriman diletakkan di dalam kuburnya dan ia menjawab dengan benar, maka ia akan diseru, 'Tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan, kecuali oleh orang yang paling ia cintai.' Lalu kuburnya diluaskan baginya sejauh pandangan mata, dan dibukakan pintu ke surga." Hadis riwayat Tirmidzi. Namun sebaliknya, bagi orang kafir atau munafik, kubur menjadi tempat siksaan yang pedih. Rasulullah menjelaskan, adapun orang kafir atau munafik, ketika ditanya, "Siapa Tuhanmu?" ia menjawab, Aku tidak tahu." Lalu ia dipukul dengan palu besar dari besi, hingga ia menjerit dengan keras, yang bisa didengar oleh semua makhluk selain jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Inilah kengerian alam kubur yang seringkali kita lupakan. Di dunia, kita bisa mengelak, bisa beralasan, bisa menutupi dosa. Tetapi di hadapan malaikat, tidak ada dusta.
Semua jawaban muncul sesuai dengan apa yang tertanam di hati, bukan sekadar hafalan di lisan. Karena itulah para ulama selalu mengingatkan bahwa persiapan menghadapi kubur bukan dengan sekadar ilmu di kepala, melainkan dengan iman yang hidup di hati, yang tercermin dalam amal sehari-hari. Imam Al-Qurtubi berkata, "Ketahuilah bahwa fitnah kubur adalah perkara yang benar adanya, ditanyakan kepada setiap hamba mengenai akidahnya. Maka orang yang hatinya dipenuhi iman akan dimudahkan dalam menjawabnya, sedangkan orang yang lalai dan berpaling dari kebenaran akan kebingungan. Maka alam kubur bukanlah fiksi, melainkan fase yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia. Di sana, amal kita yang berbicara, bukan kata-kata yang pernah kita ucapkan di hadapan manusia." Pertanyaan pertama, siapa Tuhanmu? Pertanyaan pertama yang akan diajukan oleh malaikat di dalam kubur adalah, Man Robbuka? Siapa Tuhanmu? Sebuah pertanyaan yang terdengar sangat sederhana, namun jawaban darinya menentukan nasib manusia di hadapan Allah. Di dunia, hampir semua orang bisa menjawab dengan lidahnya, Tuhanku adalah Allah. Tetapi di alam kubur, lisan tidak lagi berfungsi. Yang akan menjawab adalah hati yang telah hidup bersama keyakinan atau lalai dalam kesesatan. Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba beriman ditanya, "Siapa Tuhanmu?" Ia menjawab, "Rabbku adalah Allah." Maka dikatakan kepadanya, "Engkau benar." Lalu kuburnya diluaskan baginya dan dibukakan pintu surga untuknya. Namun orang kafir atau munafik ketika ditanya, "Siapa Tuhanmu?" ia berkata, Aku tidak tahu." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jawaban ini bukan hasil hafalan, melainkan hasil dari apa yang benar-benar menjadi pegangan hidup. Siapapun yang menjadikan dunia sebagai Tuhan dalam kehidupannya, maka lidahnya akan keluh. Sebaliknya, siapapun yang hidup dengan penuh keyakinan kepada Allah, maka hatinya akan teguh. Allah Ta'ala berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Surat Ibrahim ayat 27. Ayat ini menjadi penjelasan bahwa kekuatan untuk menjawab pertanyaan kubur bukan datang dari kecerdasan, bukan dari pengetahuan duniawi, melainkan dari keteguhan iman yang Allah tanamkan dalam hati hambanya. Lalu muncul pertanyaan, siapa yang bisa menjawab dengan benar? Pertama, orang yang benar-benar bertauhid. Mereka yang sepanjang hidupnya mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya, dan menjadikannya tujuan utama dalam ibadah, doa, dan harapan. Mereka bukan hanya mengenal Allah di lisan, tetapi juga dalam hati, amal, dan pilihan hidup. Kedua orang yang menjadikan Allah sebagai sandaran utama. Saat diuji, ia kembali kepada Allah. Saat bahagia, ia bersyukur kepada Allah. Hidupnya dipenuhi dengan kesadaran bahwa semua berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Ketiga orang yang istiqomah dalam iman. Mereka tidak hanya mengenal Allah di waktu lapang, tetapi tetap taat ketika sendirian, ketika godaan datang, dan ketika dunia menggoda. Inilah yang membuat hatinya teguh ketika ditanya di alam kubur. Lalu siapa yang tidak bisa menjawab? Yaitu orang yang hatinya kosong dari iman. Mereka yang mungkin di dunia mengaku beragama, bahkan mengucap nama Allah, tetapi hidupnya penuh dengan kelalaian. Allah bukan pengendali hidupnya, melainkan hawa nafsu, kesenangan, atau manusia lain yang ia jadikan tempat bergantung. Kedua orang yang menjadikan dunia sebagai Tuhan. Mereka yang sibuk mengejar harta, kedudukan, atau popularitas sehingga lupa siapa penciptanya. Di kubur, mulut mereka hanya mampu mengatakan, "Aku tidak tahu." Ketiga orang munafik. Mereka yang di dunia terlihat ikut sholat, ikut ibadah,
tetapi hatinya tidak pernah mengakui Allah sebagai Rabb yang sebenarnya. Mereka hidup dalam kepura-puraan, dan dikubur kepura-puraan itu runtuh, meninggalkan kehinaan. Pertanyaan ini mengajarkan kepada kita bahwa tauhid bukan hanya teori, ia adalah napas kehidupan. Banyak orang mengira mengenal Allah cukup dengan membaca syahadat atau sekadar hafal nama-namanya. Tetapi yang akan menolong kita di alam kubur adalah sejauh mana kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kembali. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, jawaban seorang hamba di kuburnya sesuai dengan bagaimana keadaannya di dunia. Jika ia mengenal Allah dengan benar, mencintainya, dan taat kepadanya, maka ia akan menjawab dengan benar. Namun jika tidak, lisannya akan keluh meskipun di dunia ia bisa berbicara dengan fasih. Karena itu, mempersiapkan jawaban di alam kubur bukan dengan latihan hafalan, tetapi dengan hidup dalam tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, meninggalkan syirik besar maupun kecil, serta menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan. Pertanyaan kedua, apa agamamu? Setelah seorang hamba ditanya tentang siapa Tuhannya, pertanyaan berikutnya yang akan diajukan oleh malaikat adalah, apa agamamu? Pertanyaan ini terlihat mudah. Hampir semua muslim di dunia bisa dengan cepat menjawab, agamaku adalah Islam. Namun, di dalam kubur, jawaban itu tidak keluar dari hafalan lidah, melainkan dari keyakinan yang benar-benar bersemayam di hati dan dibuktikan dengan amal. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba mukmin ditanya di kuburnya, apa agamamu? Ia menjawab, agamaku adalah Islam. Maka malaikat berkata, siapa nabimu? Ia menjawab, nabiku adalah Muhammad SAW. Lalu kuburnya diluaskan dan dibukakan pintu surga baginya. Adapun orang kafir dan munafik, ketika ditanya, apa agamamu? Ia menjawab, aku tidak tahu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Makna pertanyaan, apa agamamu? Agama bukan sekadar label atau status di KTP. Agama adalah jalan hidup, pedoman, aturan yang mengikat seluruh aspek kehidupan. Islam bukan hanya sholat 5 waktu, bukan hanya puasa Ramadan, tetapi sebuah sistem hidup yang mencakup keyakinan, ibadah, akhlak, muamalah, hingga cara berpikir dan bersikap. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19 dan firman-Nya yang lain. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Surat Ali Imran ayat 85. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa hanya Islam yang diakui di sisi Allah, bukan agama yang lain, dan bukan pula agama buatan berupa hawa nafsu atau ideologi dunia. Siapa yang bisa menjawab dengan benar? Yang pertama, orang yang berpegang teguh pada syariat. Mereka tidak hanya mengaku muslim, tetapi hidupnya selaras dengan ajaran Islam. Salat, puasa, zakat, dan amal syalih lainnya menjadi bagian dari keseharian, bukan sekadar formalitas. Kedua orang yang tunduk dengan hati dan amal. Islam berarti tunduk dan berserah diri. Siapa yang menjadikan Islam bukan hanya nama, tetapi sikap hidup, tunduk pada perintah Allah dan Rasul-Nya, dialah yang akan dimampukan untuk menjawab pertanyaan ini. Ketiga orang yang istiqomah dalam ujian, mereka yang tetap menjaga agama meski dikecam, meski diuji dengan kesulitan, meski godaan dunia datang silih berganti. Istiqomah itulah yang akan menjadi saksi di alam kubur. Lalu, siapa yang tidak bisa menjawab? Yaitu orang yang menjadikan agama sekadar identitas. Banyak yang lahir sebagai muslim, tetapi tidak memahami Islam, tidak mengamalkan, bahkan lebih bangga dengan gaya hidup barat atau budaya selain Islam. Orang semacam ini hanya muslim di KTP,
tetapi hatinya kosong dari agama. Kedua orang yang mencampur adukan agama. Ada yang mengaku Muslim, tetapi tidak segan mengikuti ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam. Mereka menganggap semua agama sama, atau menukar syariat Allah dengan ideologi manusia. Dikubur, mulut mereka akan keluh, karena tidak ada kepastian di hati mereka. Ketiga orang munafik dan fasik. Mereka tahu kebenaran Islam, tetapi enggan mengamalkannya. Lidah mereka fasih mengucapkan ayat, tetapi perilakunya menentang ajaran Islam. Mereka beribadah hanya untuk dilihat orang, bukan untuk Allah. Maka di alam kubur, mereka akan kebingungan. Mari kita renungkan. Pertanyaan ini menjadi pengingat keras. Apakah Islam sudah benar-benar kita jadikan jalan hidup, atau hanya status warisan dari orang tua? Apakah Islam sudah kita hayati dalam ibadah, muamalah, hingga dalam cara kita berinteraksi dengan sesama? Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, agama seseorang bukanlah sekadar ucapan syahadat, tetapi sejauh mana ia tunduk kepada Allah dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang menjadikan Islam sekadar formalitas, tidak akan diberi taufik untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Maka, mempersiapkan jawaban ini bukan dengan lisan, tetapi dengan amal. Semakin kita berpegang teguh pada syariat Islam, semakin ringan lidah kita di alam kubur. Tetapi jika kita meremehkan agama, bagaimana mungkin hati akan kuat menjawab di hadapan malaikat? Pertanyaan ketiga, siapa nabimu? Pertanyaan terakhir yang diajukan malaikat Mungkar dan Nakir di alam kubur adalah, Man nabiyuka? Siapa nabimu? Pertanyaan ini bukan sekadar tentang pengetahuan sejarah. Tidak cukup hanya tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul terakhir, keturunan Quraisy, lahir di Mekah dan wafat di Madinah. Di alam kubur, yang ditanya bukan sekadar nama, tetapi sejauh mana seseorang benar-benar menjadikan beliau sebagai teladan hidup. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba mukmin ditanya, siapa nabimu? Ia menjawab, Nabiku adalah Muhammad SAW. Lalu dikatakan kepadanya, bagaimana engkau mengetahui hal itu? Ia berkata, aku membaca kitab Allah, aku beriman kepadanya, dan aku membenarkannya. Maka dibukakan baginya pintu surga. Adapun orang kafir dan munafik, ketika ditanya, siapa nabimu? Ia menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya mengikuti apa yang dikatakan orang banyak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa jawaban benar hanya bisa keluar dari hati yang hidup bersama sunnah Nabi. Mereka yang benar-benar mengikuti ajaran beliau, mencintai beliau, dan menjadikan beliau panutan dalam hidupnya, akan dimudahkan menjawab dengan tegas. Makna pertanyaan, siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW adalah pembawa risalah terakhir. Allah Ta'ala berfirman, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Surat Al-Ahzab ayat 40. Mengaku bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi berarti mengakui otoritas beliau sebagai pembawa kebenaran, mengakui bahwa risalah beliau adalah petunjuk hidup dan mencintai beliau lebih dari diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Maka, jawaban pertanyaan ini bukan sebatas Muhammad SAW nabiku, melainkan bukti cinta dan ittiba, mengikuti sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa menjawab dengan benar? Pertama, orang yang beriman
dan mencintai Nabi Muhammad SAW dengan tulus. Mereka yang benar-benar menaruh cinta bukan hanya di lisan, tetapi dalam hati, doa, dan amal. Mereka merindukan Nabi meski tidak pernah bertemu dan selalu mengirimkan sholawat kepadanya. Yang kedua, orang yang mengikuti sunnah beliau. Mereka yang menjadikan perkataan dan perbuatan Nabi sebagai panduan hidup. Setiap keputusan, akhlak, ibadah, hingga cara berinteraksi selalu ditimbang dengan tuntunan beliau. Ketiga orang yang rela berkorban demi ajaran beliau. Mereka tidak malu dengan sunnah, tidak menukar syariat Nabi dengan tren dunia, dan tetap teguh meski dicela manusia. Siapa yang tidak bisa menjawab? Pertama, orang yang hanya mengenal Nabi secara nama. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, tetapi hidup mereka jauh dari sunnah. Mereka tidak peduli dengan ajaran beliau, bahkan lebih kagum pada tokoh dunia daripada panutannya sendiri. Kedua orang yang berpaling dari sunnah. Mereka yang merasa sunnah sudah kuno, tidak relevan, atau tidak penting. Mereka lebih memilih budaya selain Islam sebagai pegangan hidup. Kedua orang munafik. Mereka mungkin menyebut nama Nabi di dunia, tetapi hati mereka tidak pernah mencintai beliau. Mereka enggan menegakkan sunnah, bahkan membencinya. Di kubur, mulut mereka akan terkunci. Mari kita renungan. Pertanyaan ini menguji sejauh mana kita benar-benar menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Banyak orang mencintai Nabi hanya sebatas perasaan, tetapi tidak diiringi dengan mengikuti ajarannya. Padahal, cinta sejati kepada Rasulullah adalah dengan taat pada sunnahnya. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian." Surat Ali Imran ayat 31. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, cinta kepada Nabi Muhammad SAW tidak sah, kecuali dengan mengikuti sunnahnya. Barang siapa mengaku mencintai beliau, tetapi menolak syariatnya, maka ia telah berdusta. Maka, persiapan menjawab pertanyaan ini bukan dengan banyak berbicara tentang Nabi, melainkan dengan meneladani beliau dalam sholat, akhlak, kesabaran, kejujuran, dan seluruh aspek kehidupan. Sahabat Irman Hidayah, setiap dari kita pasti akan melewati fase yang sama. Diturunkan ke liang lahat, tubuh ditimbun tanah, lalu ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Saat itu, tidak ada lagi harta yang bisa menolong, tidak ada lagi keluarga yang mendampingi, tidak ada lagi jabatan atau kekuasaan yang bisa membela. Yang tersisa hanyalah amal. 3 pertanyaan kubur: siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Bukan sekadar tanya jawab formalitas. Pertanyaan itu adalah cermin dari apa yang benar-benar kita jalani di dunia. Ia bukan keluar dari hafalan lidah, tetapi dari keyakinan hati yang dibentuk oleh iman dan amal sehari-hari. Betapa banyak orang yang di dunia mampu berbicara lantang tentang Allah, tetapi dikubur lidahnya kelu karena tidak pernah benar-benar menjadikan Allah sebagai Rabb dalam hidupnya. Betapa banyak yang mengaku Muslim, tetapi agamanya hanya sekadar warisan, tanpa dipraktikkan dalam kehidupan. Betapa banyak yang mencintai Nabi Muhammad SAW hanya di lisan, tetapi menolak sunnahnya dalam keseharian. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba yang syalih, apabila didudukkan di dalam kuburnya, ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Maka itulah firman Allah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa hanya dengan iman yang hidup, Allah akan meneguhkan kita untuk bisa menjawab dengan benar.
Maka, selamat atau tidaknya seseorang di alam kubur bukan bergantung pada kecerdasan, bukan pada banyaknya pengetahuan, tetapi pada kebersihan hati dan kesungguhan amal. Bayangkan, ketika kita sendirian di alam kubur, gelap, sunyi, dan tidak ada suara kecuali hembusan nafas kita sendiri. Lalu datang dua malaikat yang perkasa dengan suara yang menggelegar. Saat itulah yang akan menyelamatkan kita hanyalah keyakinan dan amal yang selama ini kita rawat di dunia. Jika kita berhasil menjawab dengan benar, kubur akan menjadi taman dari taman-taman surga. Namun jika gagal, kubur akan berubah menjadi jurang dari jurang-jurang neraka. Inilah saat penentuan yang tidak bisa dipalsukan. Renungkanlah, apakah kita sudah benar-benar menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb? Apakah kita sudah benar-benar menjadikan Islam sebagai jalan hidup, bukan sekadar identitas? Apakah kita sudah benar-benar menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan utama, bukan hanya nama yang disebut saat maulid atau perayaan tertentu? Setiap tarikan nafas adalah kesempatan untuk menyiapkan jawaban. Setiap detik yang Allah berikan adalah kesempatan untuk memperbaiki iman, memperkuat tauhid, memperdalam amal, dan memperindah akhlak. Jangan menunggu ajal datang, karena kematian tidak pernah memberitahu waktunya. Ia bisa hadir di tengah tawa, di saat tidur, atau dikala kita sibuk mengejar dunia. Mari jadikan 3 pertanyaan kubur ini sebagai kompas hidup. Aku harus hidup hanya untuk Allah, Rabbku. Aku harus menjaga Islam sebagai agamaku. Aku harus mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai teladanku. Jika 3 hal ini kita jaga, insya Allah Allah akan meneguhkan kita di alam kubur, menenangkan kita dalam kesunyian, dan mengantarkan kita menuju surga yang penuh kenikmatan. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang, simak juga 7 doa pendek pembuka pintu rezeki. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.